Halo dan selamat datang kembali di Hard Reset Info. Di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengatur Sony Xperia 10 Mark VII Anda. Mari kita mulai. Jadi, seperti yang bisa Anda lihat, ponsel ini baru saja selesai di hard reset dan benar-benar baru, jadi mari kita atur sekarang. Jadi pertama-tama, kita bisa mengganti bahasa di sini, tapi tentu saja saya akan tetap menggunakan bahasa Inggris. Anda juga bisa masuk ke menu bantuan visual, jadi misalnya Anda bisa mengubah beberapa pengaturan aksesibilitas jika Anda merasa membutuhkannya. Dan terakhir, Anda bisa melakukan panggilan darurat jika Anda menemukan ponsel Anda dan perlu menelepon ambulans atau semacamnya. Tidak masalah sama sekali untuk melakukannya. Sekarang mari kita mulai. Dan pertama-tama kita harus menyetujui informasi penting. Biasanya ini seperti syarat dan ketentuan layanan dan semacamnya, tapi tentu saja tidak ada yang pernah membacanya, jadi mari kita abaikan saja. Sekarang kita memiliki sesuatu yang sangat penting. Kita memiliki kemampuan untuk mengatur ponsel kita menggunakan perangkat lama. Ini sangat berguna jika Anda berpindah dari perangkat lama ke perangkat baru, karena Anda bisa langsung masuk ke perangkat Android, atau iPhone, atau iPad jika Anda mau, dan Anda bisa menyalin hampir semua pengaturan dari perangkat lama sehingga Anda bisa melewati seluruh proses ini. Tapi saya tidak memiliki perangkat lama yang ingin saya migrasi, jadi mari kita lewati saja. Sekarang kita bisa terhubung ke Wi-Fi. Seperti yang bisa Anda lihat, ponsel kita sekarang sedang mencari berbagai jaringan dan biasanya Anda mungkin ingin terhubung ke jaringan Anda sendiri. Saya punya beberapa pilihan, tapi saya rasa yang ini punya kekuatan sinyal terbaik. Jadi sekarang kita harus memasukkan kata sandi yang sederhana. Dan jika kata sandinya benar, kita seharusnya bisa langsung menekan sambungkan. Dan seperti yang Anda lihat, sekarang kita sudah memiliki akses internet, cukup keren. Sekarang kita harus memeriksa hal berikut, jadi seperti yang Anda lihat, kita memiliki perjanjian lisensi pengguna akhir yang biasa, tapi kita juga bisa menyetujui hal opsional yang pada dasarnya oh ya, Anda pada dasarnya bisa memberikan informasi Anda, itu mungkin bukan sesuatu yang ingin Anda lakukan, jadi mari kita langsung ke berikutnya. Dan sekarang ponsel kita sedang dipersiapkan, ini mungkin memakan waktu beberapa menit dan beberapa informasi perangkat yang dibutuhkan untuk pengaturan. Sekarang sedang dikirim ke Google, operator kita dan mitra mereka. Jadi sekali lagi, data kita sedang dijual. Ya, begitulah sedihnya hidup di abad ke-21, kurasa. Ya, jadi saya akan menjeda rekaman karena ini memang bisa memakan waktu beberapa menit. Benar-benar tergantung pada kekuatan sinyal Anda. Dan setelah beberapa saat, sekarang kita punya ini. Jadi sekarang kita sedang memeriksa info jaringan kita. Dan ini juga bisa memakan waktu beberapa menit. Jadi sekali lagi saya akan menjeda rekaman. Atau saya bahkan belum... Oke, saya benar-benar tidak bisa mulai. Sekarang kita punya sesuatu yang sangat menarik. Kita perlu memverifikasi pola kita. Jika Anda punya ponsel baru, Anda mungkin tidak perlu melakukan ini, tapi karena saya melakukan factory reset melalui recovery mode, saya bisa saja melakukan itu ke siapapun. Jadi jika saya mencuri ponsel seseorang dan melakukan factory reset di sana, saya bisa saja mendapatkan ponsel yang benar-benar baru, dan itu cukup buruk. Jadi ini pada dasarnya adalah pengaturan anti-maling, anti-pencurian. Dan jika Anda tidak begitu ingat pola lama Anda, saya mungkin menyarankan Anda untuk menggunakan akun Google Anda. Dan jika Anda benar-benar tidak mengenali akun itu, Anda selalu dapat masuk ke bagian lupa kata sandi dan Anda seharusnya bisa mendapatkan kembali akun Anda. Semoga. Namun saya tidak akan membahasnya terlalu dalam karena kami memiliki tutorial lengkap tentang cara melewati DRMI. Verifikasi. Saya yakin itu disebut verifikasi DMI, saya tidak begitu ingat, tetapi Anda selalu dapat mencarinya di saluran kami. Jadi sekarang kita punya kemampuan untuk masuk ke akun Google. Jika Anda tidak menginginkannya, ini sepenuhnya dapat dilewati hanya dengan mengeklik lewati. Namun saya pikir untuk tujuan video ini, dan saya ingin video ini seluas mungkin, saya ingin memasukkan dan masuk ke akun Google saya sekarang. Ngomong-ngomong, ada sedikit fakta menarik. Anda sebenarnya tidak perlu mengetikkan titik dan gmail.com secara manual karena kita selalu bisa langsung klik berikutnya. Dan jika bagian pertama dari Gmail itu memang ada dan merupakan Gmail valid yang terdaftar di database Google, mereka seharusnya bisa langsung memverifikasi Anda. Sekarang kita bisa memasukkan kata sandi dan setelah Anda melakukannya, kita cukup klik berikutnya.
Dan sekarang kita bisa memilih siapa yang akan menggunakan perangkat ini. Kita bisa memilih apakah kita sendiri yang akan menggunakan perangkat ini atau anak kita. Pada dasarnya ini adalah pertanyaan, apakah Anda ingin mengatur family link atau tidak? Dan dengan kata lain, jika Anda tidak cukup percaya pada anak Anda atau anak Anda sudah cukup kecanduan dengan ponsel Anda sehingga membutuhkan kontrol orang tua. Tentu saja, saya tidak akan membahas terlalu dalam soal itu karena sekali lagi, kami sudah punya 4 tutorial tentang kontrol orang tua dan secara umum, Anda mungkin ingin menggunakan perangkat ini sendiri, bukan memberikannya kepada anak Anda. Namun sekali lagi, jika Anda ingin mempelajari cara mengatur family link, Anda selalu dapat mengaturnya nanti. Tidak ada di layar pengaturan, tetapi Anda selalu dapat melakukannya dalam pesanan kami. Tutorial. Sekarang kita harus menyetujui ketentuan layanan permainan, dan kebijakan privasi. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang mau repot-repot membaca itu, jadi saya tidak akan melakukannya dengan baik. Dan Anda juga harus tahu bahwa kita tidak bisa tidak menyetujui persyaratan ini, kita harus setuju, jika tidak kita tidak akan bisa menambahkan akun Google ke perangkat kita. Sekarang kita bisa terhubung ke jaringan seluler. Ini mungkin satu-satunya bagian yang akan saya lewati, hanya karena saya memang tidak punya kartu SIM saat ini. Jadi saya akan biarkan saja. Tapi sekali lagi, jika Anda mau, Anda selalu bisa menonton tutorial kami tentang cara memasukkan kartu SIM Anda. Tapi sebenarnya itu sangat mudah dilakukan. Seperti yang seharusnya kita lihat ini, saya rasa ini adalah... Maksud saya, kita sebenarnya bisa langsung melakukan ini, dan di sini Anda bisa memasukkan kartu SIM Anda, tapi sekali lagi saya memang tidak punya kartu SIM, jadi saya tidak akan melakukannya. Oh, itu cukup keren. Jadi mari kita lewat ke bagian SIM untuk sekarang, dan sekarang kita bisa mengatur PIN. Atau Anda bisa masuk ke layar lain seperti opsi, dan misalnya mengatur pola, PIN, atau kata sandi. Ini juga bisa dilewati, tapi saya akan dengan cepat mengatur pola yang sangat sederhana. Misalnya polanya berbentuk huruf L seperti ini. Mari kita hapus dulu. Mari kita buat pola L ini saja karena sangat mudah. Ini sebenarnya tidak memerlukan biaya apapun dan sangat meningkatkan keamanan Anda. Jadi mari kita lanjutkan ke konfirmasi. Dan sekarang kita bisa mengatur sidik jari kita. Ini adalah satu-satunya bagian yang juga akan saya lewati karena memakan waktu dan kami sudah punya banyak tutorial untuk menambahkan sidik jari. Jadi mari kita pilih nanti saja. Dan sekarang ini sangat mirip dengan pengaturan sebelumnya. Kita punya kemampuan untuk menyalin aplikasi dan data. Sekali lagi, jika Anda bermigrasi dari perangkat lama dan perangkat lama Anda penuh dengan aplikasi, terutama aplikasi favorit Anda atau gambar, video, dan sebagainya, saya sangat menyarankan Anda untuk memilih berikutnya dan lanjutkan dari sini. Namun, saya sendiri tidak memiliki perangkat lama saat ini, jadi saya akan memilih untuk tidak menyalin. Perlu dicatat bahwa saya rasa Anda tidak akan bisa melakukannya dengan cara yang sah, Anda harus melakukannya dengan cara lain, atau Anda harus menginstal aplikasi pihak ketiga untuk secara sembarangan mengirim data dari perangkat lama ke perangkat baru. Sekarang kita punya beberapa layanan Google. Saya hanya akan menonaktifkan opsi kirim data pengguna dan diagnostik, lalu saya akan pilih terima. Dan Anda juga memiliki layanan Google. Kita punya kemampuan untuk mencadangkan perangkat kita. Saya sangat menyarankan Anda untuk melakukannya karena jika entah kehilangan ponsel Anda, menjatuhkannya ke selokan, atau dicuri, Anda akan kehilangan semua yang ada di perangkat Anda. Namun jika Anda sudah mengatur atau mengaktifkan cadangan, Anda tidak akan kehilangannya, yang mana itu sangat keren. Jadi, mari kita aktifkan cadangan. Dan setelah beberapa saat, kita akan melihat opsi lebih lanjut, seperti memilih browser dan mesin pencari kita. Tentu saja, ini sepenuhnya terserah Anda. Secara pribadi, saya akan memilih Firefox hanya karena saya menyukainya. Dan saya pikir saya akan memilih Brave karena saya orang yang berani. Sekarang kita punya kemampuan untuk melanjutkan pengaturan. Saya akan melanjutkan karena sekali lagi saya ingin video ini sangat lengkap dan sangat ringkas. Jadi, kita punya kesempatan untuk berkenalan dengan Gemini, asisten AI pribadi kita. Dan fakta menarik, fitur ini sebenarnya diaktifkan secara default. Anda harus memilih tidak, terima kasih, agar fitur Hey Google tidak benar-benar berfungsi. Kita juga bisa menambahkan, kita juga bisa membiarkan kontak di sekitar berbagi dengan kita. Jadi saya tidak akan memilih tidak, terima kasih, karena ini akan menghabiskan baterai cukup banyak.
Dan akhirnya, kita punya kemampuan untuk meninjau aplikasi tambahan. Biasanya saya akan bilang hampir semuanya adalah bloatware, tapi sebenarnya sebagian besar dari ini adalah informasi yang sangat berguna, misalnya dari Google. Sebenarnya secara default, Anda tidak memiliki aplikasi kalkulator yang cukup lucu. Dan Anda bisa misalnya, saya akan menonaktifkan semua ini karena saya memang tidak ingin semua hal yang tidak penting dari Sony ini. Saya juga akan menghapus Fitbit dari sini, YouTube Music, dan Google TV. Tapi tentu saja sekali lagi sepenuhnya terserah Anda apa yang ingin Anda simpan atau tidak ingin Anda simpan. Secara default, kita juga menggunakan navigasi 3 tombol, tapi saya akan beralih ke gestur karena menurut saya itu cukup menyenangkan. Dan saya percaya kita bisa masuk ke sini dan melihat tutorial yang bagus tentang bagaimana kita sebenarnya bisa menggunakan gestur. Jadi mari kita lanjut ke berikutnya. Dan akhirnya kita bisa memilih tidak, terima kasih. Dan setelah cukup lama, sekarang seharusnya kita bisa melihat ponsel kita. Tapi tentu saja kita pertama-tama harus menunggu beberapa menit, jadi sekali lagi saya akan menjeda rekaman. Dan setelah beberapa menit, kita seharusnya melihat ini. Dan sekarang kita bisa klik tombol selesai yang indah itu, dan kita sekarang bisa melihat UI yang cantik dan semua hal lainnya yang kita miliki. Dan itu saja untuk video kali ini. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jika Anda ingin tahu apa yang harus dilakukan setelah menyiapkan ponsel Anda bisa menonton video kami tentang hal-hal pertama yang harus dilakukan setelah setup. Tapi bagaimanapun juga, itu saja dari saya. Sampai jumpa di lain waktu.